Shalom Pak Darmawan. Apa kabar Pak Darmawan? Halo Bu Adece, selamat malam. Sehat? Kabarnya baik Bu, sehat Bu, puji Tuhan. Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu? Amin. Bu Hana di mana Pak? Iya, beliau lagi ada sedikit kegiatan Bu dia di luar. Saya ikut. Gitu ya. Gimana di Medan? Di Cuaca? Medan, ya hujan terus ini Bu, hujan. Hujan. Oh Jadi gitu. iya, karena cuacanya lagi musim hujan sekarang. Wow, Surabaya masih panas, belum Surabaya hujan. panas ya. Iya. Ya. Ini bisa heran, makanya Medan kok bisa apa ya? Bisa hujan ya. Sering hujan, kadang malam, kadang pagi, kadang siang gitu. Nggak tentu dia Oke. hujan. Ya. Tapi kita tetap mengucap syukur aja ya. Ya. Ini ada Bu Nat bergabung. Shalom Bu Elis. Ya, shalom juga Ibu. Nah kabarnya di sana di Parepare ya. Puji Tuhan, sehat luar biasa. Panas cuaca di sini. Masih panas juga ya. Iya. Hujan belum datang ya. Nah, Sama. baru ini hari selesai kerja atap rumah, nah terbangkan angin. Oh gitu. Iya. Apa itu masih ada angin kencang kah? Iya, kencang. Baru banyak rumah yang rusak, yang roboh. Oh gitu ya. Iya, rumahnya anak asramanya anak aku kan itu anak aku yang pertama polisi. Asramanya yang nak terbangkan angin. Oh gitu. Iya. Biasanya tetapnya sama kayak di Manado ya, masih seng ya. Iya, tapsing. Kan maklum asrama kan asrama lama mi kan. Oh iya iya iya. Baru anak aku pas pergi Toraja karena istrinya pendeta di Toraja. Pas pergi Toraja baru terbangkan atap. Jadi saya yang turun tangan. Haleluya, praise the Lord, shalom semuanya, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita memulai ibadah kita malam ini. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Oke, shalom Pak Frans Angki. Ya. Luar biasa ya teman-teman semua sudah bergabung. Oke, saya percaya semua kabarnya baik ya. Oke, mari kita mulai ibadah kita malam ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu Adece. Ya, shalom, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya, di hari Jumat tanggal 22 September 2023. Yang akan bertugas malam hari ini, host adalah Ibu Adece, nanti worship leader Pastor John Sarbunan MA, firman Tuhan Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Ratna Marlina, pengumuman oleh Ibu Sindiang, dan kita akan selesai Bapak Ibu. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan semua buat kita semua umat kesayangan hari ini. Dan kita satukan hati sebelum kita akan memulai ibadah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan beri buat kami. Bahkan sampai pada jam dan saat ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus sudah bersama kami. Kami akan memulai ibadah Gereja CLCC via Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami musrahkan seluruh acara dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Yesus. Roh Kudus menuntun kami semua ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekali lagi takbiskan ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus dibuka ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak John untuk praise and worship. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Shalom Bapak Ibu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia Tuhan yang baik. Amin ya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami datang untuk memuja-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh glory. Dengan segenap hati kami. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami. Bersama katakan, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yo, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja selamanya. Amin. Amin Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan pada hari ini. Engkau Tuhan dan Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, bawa kami lebih dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya.
segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Mari saudara rindukan Tuhan malam ini seperti rusa yang merindukan sungainya. Mari angkat suara bagi Tuhan, katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari yang mengasihi Tuhan panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Engkaulah yang kami puja, yang kami sembah. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat tanganmu dan sama-sama serukan panggil nama Yesus. Haleluya, nama Yesus berkuasa. Yesus, Kau berarti bagiku selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Yesus, Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Amin. Praise the Lord. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya.
Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, Bapak Frans Angki. Haleluya, apakah Pak Frans Angki akan berdoa sebentar malam ini untuk firman Tuhan? Oh, mungkin oke. Baik, Pak Frans Angki mungkin sepertinya masih ini Pak Darmawan ya yang berdoa untuk firman Tuhan malam. Nanti Pak Frans Angki nanti berdoa setelah firman Tuhan. Oke, silakan Pak Darmawan. Baik, bisa dibuka? Ya, selamat malam Pastor. Ya, Selamat malam selamat teman-teman malam. semuanya. Ya, mari kita doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang di hadapan-Mu Tuhan berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami, di mana kami semua bisa mengikuti ibadah online gereja Zoom, ibadah online Zoom gereja CLCC malam hari ini, Ya, untuk Yesus. mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami semuanya. Malam hari ini Tuhan, kami butuh lautan Roh Kudus Tuhan. Ya, Roh Kudus Yesus. menjamah kami Tuhan, Roh Kudus melawat kami. Bukakanlah telinga rohani kami Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan itu yang kami dengar, kami meresap dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh lautan Roh Kudus Tuhan. Bukakan telinga rohani kami Tuhan, agar sepanjang ibadah ini Tuhan, kami betul-betul sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar agar firman Tuhan yang disampaikan kepada kami mau belajar taat dan setia kepada firman-Mu. Kami juga mau belajar Bapa, agar menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak, Pastor John Sarbunan. Tuhan berkati dia, urapi dia Tuhan. Roh Kudus menjamahnya Bapak, lawatan Roh Kudus menyertainya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini merupakan kehendak Tuhan. Suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua yang ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, satu persatu yang ikut ibadah malam hari ini. Berikan kesehatan yang baik untuk kami semua. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Segala kemuliaan Bapa, hormat, puji dan syukur kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya dengan kerendahan hati dan iman kami berdoa Bapa. Dengarkanlah permohonan doa kami dengan iman dan kerendahan hati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH ya dari Kota Medan. Terima kasih Pak Darmawan. Tuhan memberkati ya Pak Darmawan Lim. Dan mari Bapak Ibu kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa dalam sorotan tema yang diangkat malam ini adalah rahasia dituntun Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hidup ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kalau saudara-saudara mengerti engkau menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Itu indah sekali ya. Meskipun kadang-kadang Tuhan tuntun kita itu kadang-kadang naik ke gunung yang tinggi, kemudian kadang Tuhan tuntun lagi turun ke lembah yang dalam. Kadang Tuhan tuntun melewati padang gurun, padang belantara. Tapi semua kalau dituntun Tuhan, saudara-saudara aman ya, tidak usah takut. Oke, mari kita lihat dulu. Nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yohanes 16 ayat 13 kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Ibu ADC dipersilakan. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini kita butuh yang namanya Roh Kudus ya.
sebagai roh kebenaran, roh Allah sendiri, roh Tuhan yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, kapan itu saudaraku? Kita sudah mempelajari pada saat murid-murid mereka berada di atas loteng Yerusalem. Saudara, dan Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api. Ya, saudaraku, mereka mendengar bunyi guruh yang begitu kuat, angin yang kencang, dan mereka lihat bagaimana Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api. Dan mereka mulai berkata-kata dalam roh. Dalam bahasa Yunani disebut glossolalia. Yang glossolalia itu mereka berkata-kata di dalam roh pada saat Roh Kudus datang dan mulai membaptis mereka semua. Seperti yang Yesus katakan, selaku Yohanes membaptis dengan air, tetapi Dia yang akan datang, yaitu Yesus, membaptis kita semua dengan Roh Kudus saat Roh Kudus itu datang. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, pasti menuntun kita ke dalam kebenaran, saudaraku. Alasannya apa? Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi, yang belum pernah diketahui, dibayangkan oleh manusia, Roh Kudus itu sudah nyatakan kepada orang-orang yang mau dituntun oleh Dia. Katakan amin ya. Pastikan malam ini Bapak Ibu Saudara saya datang beribadah malam ini karena Roh Kudus yang menuntun kita, saudaraku. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, kita tidak akan pernah ada dalam ibadah-ibadah seperti ini ya. Sebagaimana tadi sudah dinaikkan doa oleh Bapak Darmawan, bahwa Roh Kudus menuntun kita ya pada malam hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun orang percaya lebih hari, lebih dekat. Kalau Roh Kudus yang bawa kita, menuntun kita tuh pasti tandanya kita selalu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, kita bukannya lebih dekat, malah lebih jauh dari Tuhan ya. Lalu setelah kita lebih dekat dengan Tuhan, kemudian kita mulai mengenal pribadi Tuhan, kemudian bersama-sama dengan saudara seiman di dalam ibadah-ibadah yang kita adakan kepada Tuhan ya. Saudara, dan hal ini dapat kita baca, kita perhatikan terdapat dalam Injil Yohanes, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 15. Dan dari ayat-ayat ini, saudaraku, tentu kita akan menemukan, saudaraku, paling tidak saya mencatat ada 3 kebenaran ya. Sekali lagi saya katakan ada 3 kebenaran. Kenapa kita selalu main di 3 poin ini, supaya 3 poin ini mudah membantu kita mengingatnya. Tapi kalau poinnya cuma 1 atau 2 itu terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak 10 poin itu nanti Bapak Ibu kesulitan untuk mengingat poin-poin itu. Nah, kita main di 3 poin aja supaya membantu kita ya, mudah mengingatnya. Seperti kita mengakui kita punya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, 3 pribadi tapi 1, saudaraku. Nah, mari kita akan lihat saudaraku, kita bertanya-tanya soal dari 3 kebenaran ini, siapakah orang yang mengetahui rahasia dituntun oleh Tuhan? Nah, rupa-rupanya orang yang dituntun oleh Tuhan itu ternyata ada rahasianya. Nah, rahasia itu untuk kita pelajari bersama-sama, karena Tuhan mau singkapkan, Tuhan mau bukakan rahasianya apa sih orang itu bisa dituntun Tuhan. Mari kita lihat siapa orang yang dituntun Tuhan. Nah, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu apa saudaraku? Kalau engkau mau dituntun oleh Tuhan, maka yang pertama ciri orang yang dituntun oleh Tuhan, dia akan mengikuti. Amin. Dia mengikuti tuntunannya Tuhan dan berada di tempat yang dikehendakinya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang yang dituntun Tuhan itu pasti dituntun ke tempat di mana Tuhan berada di situ, ya. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan, rahasia yang pertama, saudara-saudara kasih Tuhan, rahasia dituntun oleh Tuhan, itu kalau Tuhan mau tuntun kita, maka ciri yang pertama, engkau dan saya sebagai orang yang mau dituntun oleh Tuhan, kita perlu mengikuti. Kalau Tuhan mau tuntun kita, sementara kita tidak mau mengikuti, apakah bisa kita dituntun Tuhan? Tentu jawabannya tidak bisa. Jadi ini dibutuhkan kerelaan hati, saudaraku. Dibutuhkan kesungguhan hati untuk kita bisa dituntun Tuhan, maka kita perlu mengikuti tuntunannya Tuhan.
Tuhan tuntun kita berada di mana, saudaraku? Tentu berada di tempat yang dikehendakinya. Nah, pastikan malam ini engkau ada di tempat yang Tuhan sedang menghendaki. Engkau ada dalam ibadah-ibadah seperti ini. Supaya apa? Engkau dituntun ke air yang tenang, engkau diberi minum, disegarkan, engkau dituntun juga ke padang rumput yang hijau, engkau diberi makan, supaya engkau menjadi kenyang, engkau menjadi kuat, engkau menjadi sehat, engkau aman, engkau terproteksi dari segala gangguan dan ancaman dari sang predator. Ya, saudaraku. Kalau engkau dekat dengan gembala, gembala akan tuntun engkau selalu ke rumput yang hijau, diberi makan, engkau dibawa lagi ke air yang tenang, diberi minum, engkau dipuaskan Tuhan, sehingga engkau benar-benar aman dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, ini yang pertama, saudaraku. Jadi rahasia dituntun Tuhan, kita mengikuti dulu, dibutuhkan kerelaan, kemauan untuk mau mengikuti tuntunannya Tuhan. Di tuntunan Tuhan kita berada di mana? Di tempat yang dikehendaki Tuhan, ya saudaraku. Tadi kita lihat ya, dalam ayat ini berkata, tadi sudah disampaikan buat DC, silakan diperdengarkan Kisah Rasul 1 ayat 13. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Amin. Nah, semua ini adalah murid-murid Yesus. Saat mereka dituntun Tuhan, mereka dituntun di tempat yang dikehendaki Tuhan. Alkitab bilang apa? Tempat yang dikehendaki Tuhan itu mereka dibawa ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ada di situ, saudaraku. Untuk apa, saudara? Mereka menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup mereka. Dan itu terjadi hari Pentakosta, hari yang ke-50, saudaraku. Karena pada waktu Yesus mati, dia bangkit, dan dia menyatakan diri selama 40 hari kepada murid-murid, kepada orang Israel. Baru setelah itu dia naik ke surga. Nah, 10 hari kemudian, murid-murid ini selalu dituntun berada di tempat, di sebuah ruangan di atas, untuk mereka berdoa, mereka mencari wajah Tuhan. Wow, luar biasa, persis hari yang ke-50, tiba-tiba terdengar suara seperti guruh, saudaraku, dan ada angin bertiup, saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah mempelajari tentang Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, ruah, ya. Dan saudaraku, atau pneuma itu bahasa Yunani, saudaraku, yang artinya angin, saudara kasih Tuhan, ya. Dan Roh Kudus datang dalam bentuk juga lidah-lidah api, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam roh. Wow, luar biasa, ya. Malam hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum dipenuhi Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa roh, minta itu, saudaraku. Maka engkau perlu dituntun Tuhan, minta Tuhan tuntun engkau di tempat yang tepat. Kalau engkau dituntun di tempat yang tepat, engkau akan menerima akan janji Bapa seperti murid-murid ini, saudaraku. Mereka mau dituntun, Tuhan mau tuntun mereka, dan mereka rela mengikuti. Mereka mengikuti tuntunannya Tuhan, berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Yaitu di mana? Di ruangan atas. Mereka naik, saudaraku, ya. Di ruangan atas, dan disitulah Tuhan melawat mereka luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tempat yang Tuhan ingin, yaitu saudara-saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan, ya. Saya biasa dalam memimpin kebaktian, pada saat pujian dinaikkan, sebelum khotbah disampaikan, tiba-tiba Roh Kudus datang saat saya ajak mereka mulai menyembah Tuhan. Wow, di situ terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan beberapa mereka rata-rata semua, saudaraku, yang mengikuti kebaktian, mereka menyaksikan bagaimana lawatan Roh Kudus, sehingga ada salah satu orang yang pertama kali dia datang dan minta didoakan, Tuhan lawat dia, saudaraku. Tiba-tiba dia terguling-guling, saudaraku, dan Tuhan lawat dia selama 5 jam dalam hadirat Tuhan. Pada saat itu dia berkata, waduh Pak John, saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Saya ini sudah kemana-mana, ke gereja mana-mana. Mau gereja model apa, nama yang sudah sering dikenal, tapi tidak seperti di tempat ini. Saudara, kenapa? Karena masalahnya Roh Kudus yang tuntun kita, ya. Saya ingat pada waktu itu kita lagi kebaktian sebelum pandemi, Sabtu pagi,
Dan dia telepon saya, dia bilang, Pak John, saya mau ketemu dengan Bapak, saya mau minta didoakan karena saya seorang wanita, seorang ibu yang dalam beban berat, pergumulan, dan saya mau didoakan. Bapak, bisakah punya waktu untuk mendoakan saya? Saya bilang, oke, dengan senang hati. Sebelum saya pulang ke Kediri, kita akan ketemu, udah janji, kita akan ketemu jam 5 di tempat pelayanan di Surabaya, dan dia datang. Saat dia datang persis jam 5 sore, Tuhan lawat dia di situ, saku. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan cuma orang ini, tapi beberapa saudara terkasih Tuhan dilawat oleh Tuhan ya. Bu Joyce teman kita, dia bilang, waduh, kalau ketika urapan Roh Kudus itu datang, dia merasakan seperti sengatan listrik, saudaraku, tangannya bergetar. Itu ada transfer spirit. Suatu pengurapan itu begitu kuat sekali. Kenapa? Karena kita mau dituntun oleh Roh Kudus ya. Saya pun di dalam berkhotbah, saya tidak mau dengan kekuatan saya sendiri. Saya minta tuntunan Roh Kudus mau bawa kita kemana, flowing aja, mengalir aja ya. Dan terkadang saudaraku, di dalam doa pun begitu. Mendoakan orang-orang saya tidak tahu masalah itu. Tapi pada saat saya berdoa untuk dia merasakan ini ada jawaban Tuhan. Ini ada tuntunan Tuhan. Sehingga dia merasakan mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Amin. Saudara, ini yang pertama ya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, selaku rahasia dituntun Tuhan. Dan siapakah orang mengetahui rahasia dituntun oleh Tuhan? Dia yang kedua adalah orang yang percaya, orang percaya yang selalu apa? Nah, setelah itu dia memulai apa selaku? Dia memulai bertekun dengan sehati dalam doa bersama saudara seiman. Jadi kalau Roh Kudus tuntun kita itu, kita pasti punya ketekunan, saudaraku. Ya, tidak mungkin Roh Kudus tuntun kita, lalu kita nggak punya ketekunan. Nggak mungkin, saudaraku. Saya sangat meyakini orang-orang dituntun oleh Tuhan, itu mereka punya sebuah ketekunan, mereka punya sebuah hasrat, sebuah desire, sebuah keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka selalu bertekun seperti rasul-rasul ini ya. Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam ayat yang ke-14 ya, Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Amin. Anda perhatikan di sini, mereka semua bertekun. Nah, ini adalah ciri orang yang dituntun oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kalau saudara mau tahu orang dituntun oleh Tuhan itu apa, pasti dia punya ketekunan. Orang lain tidak tekun, dia tetap tekun, saudaraku. Nah, itu orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Gak mungkin orang dituntun Roh Kudus lalu dia tidak bertekun. Itu tidak mungkin, saudaraku. Jadi coba saudara-saudara bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hari ini engkau sudah jadi orang yang sudah bertekun di dalam Tuhan atau belum? Ternyata kalau masih belum sesuai dengan standar sorga, minta Tuhan beri engkau kesempatan. Jangan sia-siakan waktu itu untuk kau bertekun dalam Tuhan. Karena ketekunan saudara-saudara dengan Tuhan, itu akan membuahkan hasilnya. Apa yang kau harapkan, apa yang kau impikan, apa yang kau rindukan, apa yang kau kehendaki, semua akan terjadi. Terjadi bagi siapa? Orang-orang yang bertekun. Nah, karena itu, mulailah bertekun, saudaraku ya. Memulai bertekun dengan apa? Dengan sehati. Jadi harus sehati, saudaraku. Jangan hatinya beda, saudaraku. Yang satunya sungguh-sungguh, satunya tidak sungguh-sungguh. Yang satunya tekun, yang satu tidak tekun. Semua harus kompak. Katakan amin. Ya, saya berdoa malam hari ini kita semua bertekun. Saya sebagai gembala bertekun, Anda semua sebagai jemaat juga bertekun. Kalau kita sama-sama bertekun, wow, kita lihat lawatan yang besar itu akan terjadi. Meskipun kita beribadah secara online, tatap muka ibadah seperti ini, saudaraku, kita tidak tatap muka secara langsung, tapi lewat ibadah ini juga, saya percaya ada hadirat Roh Kudus yang akan bekerja menjamah saudara-saudara sekalian. Katakan amin ya. Jadi ini saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti rahasia dituntun oleh Tuhan, dia pasti memulai untuk bertekun, saudaraku. Dan ketika dia mulai bertekun dengan sehati dalam doa bersama saudara seiman, baru di situ lawatan Tuhan terjadi seperti murid-murid Yesus di atas loteng Yerusalem, saudaraku. Tuhan melihat ketekunan saudara-saudaraku. Karena ketekunan saudara-saudara akan membuat engkau mendapatkan apa yang engkau rindukan. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang biasa-biasa. Orang yang tidak bertekun, dia tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Seorang petani ketika dia bertekun,
Dia terus bekerja membajak sawah ladangnya, tanahnya dibajak. Lalu dia kemudian menabur benih. Dan ketika benih itu tumbuh, siapa yang menikmati pada musim panen? Itulah petani selaku. Seorang olahragawan yang tekun berlatih selaku, melatih otot-otot fisiknya. Ketika dia bertarung selaku, maka sudah bisa dipastikan dalam ketekunan dia berlatih, maka dia bisa menang di dalam pertandingan atau perlombaan itu, ya. Demikian juga dengan seorang prajurit, saudaraku. Dia bertekun untuk berlatih bagaimana cara memegang senjata, bagaimana menghadapi peperangan, menghadapi musuh. Dan ketika dia menang, karena apa, saudaraku? Dia telah bertekun, saudaraku. Nah, semua ini Tuhan ajarkan kita sekalian, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, kita semua tentu, saudaraku, Tuhan ingin supaya kita bertekun. Tanpa ketekunan, saudara, tidak akan pernah menikmati hasilnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya pun secara pribadi, Bapak Ibu menyiapkan firman Tuhan pagi dan malam, saudaraku. Saya tekun, saudaraku. Saya percaya bahwa ini tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya akan datang waktunya, dan saya tahu waktunya tidak akan lama lagi. Ada sesuatu yang besar yang sedang menanti di depan ini. Dan saya bilang, Tuhan, saya sudah siap untuk melakukan itu. Kenapa? Kalau kita ternyata Tuhan dapati kita orang-orang yang bertekun, maka kita layak untuk mendapatkan apa yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Lihat juga Yusuf, saudaraku. Yusuf dia bertekun dengan karunia dia, saudaraku. Dan ternyata ketika itu, saudara-saudara, meskipun dia melewati begitu perjalanan yang tidak menyenangkan, saudaraku, sampai dia dimasukkan dalam penjara karena difitnah oleh Nyonya Potifar. Saudara, tapi di sana Tuhan menuntun Yusuf, sehingga dua temannya bermimpi dalam penjara, tidak ada seorang pun bisa mengartikan. Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi mereka. Dan pada saat mimpi mereka sudah terbukti, saudaraku, kemudian Firaun, kepala negara, pemimpin di Mesir pada waktu itu bermimpi, tidak ada orang pintar pun yang bisa mengartikan mimpi dia. Hanya Yusuf, saudaraku. Ketekunan Yusuf inilah membuat dia dipromosikan Tuhan. Akhirnya diangkat dari penjara, dia diangkat ke istana, dan dia menjadi orang nomor 2, Perdana Menteri setelah Firaun, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Daud juga bertekun, saudaraku, mengembalakan kambing domba, saudaraku, sehingga akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja di Israel, ya. Raja kedua setelah Raja Saul. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan masih banyak yang lain, orang-orang percaya, tokoh-tokoh Alkitab yang mereka bertekun dengan Tuhan. Tuhan akhirnya mempercayakan mereka untuk melakukan hal-hal besar. Jangan pernah bermimpi melakukan hal-hal besar, sementara hal-hal yang kecil engkau tidak bertekun. Saya percaya Bapak Ibu, dari yang kecil ini akan menjadi besar, karena yang besar dimulai dari yang kecil. Hal yang sederhana kita lakukan ketika kita tekun di dalamnya. Saya percaya Tuhan akan mempercayakan itu, ya. Tuhan itu tidak main-main, saudaraku. Kalau orang itu serius dia bertekun, maka dia layak untuk mendapatkan hal yang besar. Dan saya percaya Bapak Ibu, hal yang besar ini sudah menanti kita di depan. Karena itu Bapak Ibu, sama-sama ayo kita bertekun di dalamnya. Supaya kalau waktu itu datang, saudara, akhirnya promosi datang dari Tuhan. Engkau dan saya dipromosikan Tuhan. Bilang amin. Berapa banyak saudara mau dipromosikan Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Mari bertekun dengan Tuhan. Amin. Semua ada value, semua ada nilainya, semua itu ada catatannya Tuhan. Jadi tidak bisa, saudaraku, sembarangan. Tuhan mau angkat seseorang, Tuhan lihat dulu orang ini bertekun apa enggak. Ketika dia orang yang bertekun, dia bisa dipercaya, dia layak untuk mengerjakan, itu adil. Tapi kalau orang tidak bertekun, saudaraku, dan ternyata tidak bisa dipercaya, itu juga keadilan Tuhan terjadi, ya. Jadi Tuhan itu adil, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia dituntun Tuhan. Dan siapakah orang mengetahui rahasia dituntun Tuhan? Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki tujuan mulia. Ya, saat dia berkata-kata di tengah orang percaya. Tadi ayatnya sudah dibaca belum? Ini ya, Kisah Rasul 1 ayat 14 ini, ya, tentang bertekun. Sekarang Kisah Ratu 1 ayat 15, Pak John. Yang 14 sudah. Oh, sudah, ya. Ini sudah. Oke, baik. Silakan. Yang ketiga, ya. Ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. Lalu berkata, kalau saudara mau tahu perkataannya seperti apa, ini nanti besok pagi saya akan bahas ini.
Saudara terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, orang yang mengetahui rahasia, dituntun Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang memiliki tujuan. Tujuan apa, saudaraku? Tujuan yang mulia, bukan tujuan yang jelek. Nah, tujuan yang mulia itu apa? Saat dia mulai berkata-kata di tengah-tengah orang percaya. Ini Petrus, Bapak Ibu. Seorang pengecut, seorang penakut, gara-gara takut, gara-gara pengecutnya sampai dia berani menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat, pada saat hari Pentakosta terjadi, wow, luar biasa, mereka dilawat oleh Tuhan. Dan Petrus punya keberanian berkhotbah. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudaraku. Karena apa? Dia sudah mengalami pengalaman Pentakosta, pengalaman pencurahan Roh Kudus, sehingga Tuhan sertai dia dengan tanda-tanda mujizat, saudaraku. Ada kuasa Tuhan yang menyertai Petrus. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat ya, urutan-urutannya begini, saudaraku, untuk mengetahui rahasia dituntun Tuhan. Yang pertama apa tadi? Mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Ikut dulu tuntunan Tuhan, ya, berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Setelah engkau ikuti tuntunan Tuhan, lalu kemudian engkau bertekun, ya, saudara, bukan sekedar ikut, tapi bertekun di dalam tuntunan Tuhan ini. Sehati di dalam doa bersama saudara seiman, ya. Setelah saudara mulai bertekun, maka yang ketiga, saudara mulai memiliki tujuan yang mulia, ya. Saat saudara mulai berkata-kata, ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, itu orang yang dituntun Tuhan, dia berada di poin-poin seperti ini. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bersama-sama dengan saksi-saksi Tuhan. Dia selalu ada di situ, saudara, di dalam komunitas yang benar, yaitu saksi-saksi Tuhan. Kita lihat dulu, Kisah Rasul 1 ayat 13. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Amin. Nama-nama orang-orang ini, saudaraku, yang tadinya adalah murid Yesus, yang telah belajar dari pengajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka, akhirnya pada saat Yesus naik ke sorga, mereka inilah menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi setiap kita orang percaya yang mengerti rahasia dituntun Tuhan, saudara-saudara, bagi kita orang percaya taat pada firman, sudah pasti Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan saksi-saksinya Tuhan. Nah, saksi-saksi Tuhan kalau dia kumpul, dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan, dia saksikan akan kebaikan Tuhan, ya saudaraku, ya. Jadi malam ini Bapak Ibu yang punya kesaksian, engkau bisa bersaksi, ya, bisa bersaksi apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupanmu. Tentunya kesaksiannya bisa saudara atur, mungkin kalau kepanjangan, saudara bisa bagi bertahap, ya, supaya semua kita juga yang mendengarkan kesaksian ini bisa dikuatkan. Katakan amin, ya. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kesaksian ini juga sebagai senjata kita, kekuatan kita untuk melawan musuh, yaitu iblis. Mari kita lihat yang kedua, suatu hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan selalu berada dengan pendoa-pendoa, ya, seperti doa profetik yang kita naikkan gereja CLCC yang dibawa kepada pergerakan yang besar karena ada pendoa-pendoa di sini. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Amin. Jadi bukan cuma para pria, tapi para wanita juga, ya. Perempuan-perempuan yang dicatat namanya di sini, ada Maria ibu Yesus, saudara kasih Tuhan, ya, dan perempuan-perempuan yang lain, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi orang-orang yang memiliki hati untuk berdoa dengan sehati, sehingga tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50, itulah hari Pentakosta, dan mereka semua sudah penuh dengan Roh Kudus, dan mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Luar biasa.
Saudara, saya berdoa supaya malam ini juga pergerakan yang sama juga terjadi bagi kita sekalian. Bilang amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku ya. Dan nanti setelah ini Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan berdoa buat kita semua. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendengar apa yang dikatakan pemimpinnya. Siapa pemimpin murid-murid Yesus? Yaitu Petrus. Mari kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Lalu Amin. berkata, nah saudara mau tahu apa isi dari perkataan yang Petrus sampaikan? Itu saya akan menyampaikan besok pagi, saudaraku. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam ibadah-ibadah seperti ini tentu kita rindu sekali mendengarkan firman yang disampaikan oleh pemimpin rohani. Sehingga kita benar-benar yang lemah jadi kuat, yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang putus asa tidak putus asa lagi, yang dalam keadaan kecewa tidak kecewa lagi, yang dalam keadaan berdosa sadar bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Sehingga kita semua lebih hari lebih cinta Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti seperti ini, menjelang kedatangan Tuhan kembali, dan akan membawa kita dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati kita semua, dan mari Bapak Ibu kita akan sama-sama satu dalam doa. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, dipersilakan. Baik, bisa dibuka Pak Frans? Oke. Baik, baik. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surgawi, Bapa terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah selesai memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah selesai mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah Bapa memberkati kami semua pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berbicara satu yang sama yang lain. Tapi kami yakin dan percaya Bapa telah meninggalkan Ya, akan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami ya Bapa. Bapak mau urapi Bapak Pendeta John Sarbunan ya Tuhan Yesus bersama keluarganya dia Tuhan, sedih anak-anaknya ya Bapak, Yesus. mau urapi dia Tuhan Yesus, mau berikan hikmat dan kebijakan bagi dia agar setiap saat dia boleh memberikan firman-Mu bagi kami yang Amin. firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Bapak berikan kesehatan yang baik bagi Pak John Sarbunan ya Tuhan Yesus, hari lepas hari ya Tuhan. Begitu pula kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Bapa berkati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah doa kami ini boleh naik kepada Bapa di surga. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi Bapa tetap menyatukan kami di dalam kasih. Terima kasih Bapa surgawi. Malam hari ini pun juga hamba berdoa untuk para pendeta-pendeta yang mana mereka ya kepada-Mu ya Tuhan Yesus setiap saat memberikan firman kepada anak-anak-anak-Mu ya Bapa. Orang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati mereka semua Tuhan di dalam kekudusan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Pak John. Oke, Tuhan berkati ya, Tuhan sertai dalam perjalanan. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Masih dalam perjalanan Pak John. Ya, oke. Tuhan menyertai Pak Frans Angki ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak John untuk firman. Oke, praise the Lord. Terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya malam hari ini, di mana kita harus bersatu hati, kita bertekun dan pasti punya tujuan ya. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Bukan untuk kita tapi kita harus membawa banyak jiwa, gitu ya Pak John ya. Amin. Dan terima kasih buat kita sudah berdoa sebelum firman Tuhan. Berdoa oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Kami persilakan
Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Baiklah, terima kasih Bu ABC dan saudara-saudara. Saya akan menaikkan doa profetik bagi yang pertama bagi bangsa dan negara, yang kedua bagi gereja CLCC yang diaminkan dengan Iris. Amin. Oke, terima kasih Pak John. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Amin. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Amen. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ratna. Amin. Ya, katanya tadi ada petir, tapi ternyata ya Bu. Jadi saya doa Bu. Nah, tak lihat terus, akhirnya gluduk, baru saya pasang. Ini gluduk tadi saya pasang langsung. Saya takut petir tuh, bam gitu, takut saya Bu. Ya, Tuhan mendengar apa doa kita. Terima kasih Bu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Tuhan memberkati ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC. Berhubung satu dengan lain hal, Ibu Cindy yang belum bisa masuk, apakah bisa diwakili oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura? Siap, Ibu Adelce. Silakan, ya, terima kasih untuk waktunya. Saya tidak buka videonya, saya sampaikan pengumuman. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan.
Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan dalam ibadah Zoom lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC mulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe. Ini mau apa? Oh. Subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, tidak tahu. Selanjutnya spesial happy birthday September 2023. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 23 September 2023, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Brori Tikuali dan Ibu Rosalin Jerman. Berarti besok ya. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Anda Adelce, GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Celestiwati di nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Minta maaf ada terganggu tadi, jadi mungkin suara saya kedengaran di Zoom ya. Oke, praise the Lord. Oke, mari kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, ya, praise the Lord. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya oleh Ibu Weli Hukubun dalam pengumuman terkait dengan Sinta Ninik ya, Sinta Ninik, channel Sinta Ninik, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu bisa ini ya, lihat kalau setiap kali saudara buka di YouTube ya, ini saya kasih contoh ya, saudara punya Android kan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Jadi misalnya saudara-saudara buka di YouTube, yang ini ada ini ya, saudara lihat ini YouTube ya, ada lambang YouTube, yang lingkaran putih, lalu dalamnya ada merah, ada tanda panah putih itu ya. Oke, ini Bapak Ibu sudah tahu kan lambang YouTube. Nah, Bapak Ibu tinggal klik dia. Ini, nah ini kalau sudah YouTube gini, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang atas ya. Yang di atas itu ada seperti kaca pembesar ya. Jadi di sepaling pojok kanan nomor 2 ya. Saya lihat ini Bapak Ibu bisa ketik di sini. Nah, ditelusuri itu saudara bisa ketik aja Sinta Ninik ya misalnya. Sinta Ninik nanti muncul. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bisa kasih contoh nih.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sini, kita punya ibadah Zoom di sini, saudaraku ya. Nanti kelihatannya ini wajahnya Bu Sinta di atas ini. Nah, ini kan kita punya ibadah Zoom ini, baik pagi maupun malam kan Bapak Ibu juga selalu punya wajah di sini. Makanya indah sekali Bapak Ibu saudara sekalian, kalau semua yang hadir ini kan nanti kan dilihat di YouTube ya. Karena itu teman-teman yang dilihat lewat channel YouTube juga mereka lihat. Kalau cuma lihat nama saudara itu kurang, orang bilang kurang afdol ya, kurang begitu mengesankan. Tapi kalau saudara bisa kelihatan ada wajah di sini, saya buka kamera itu lebih indah ya, lebih enak ya, Bapak Ibu. Nah ini misalnya ini ya, saudara bisa kasih tanda like di sebelah kiri ya, ada tanda jempol itu. Saudara bisa kasih tanda like begini. Nah seperti itu ya, saudaraku. Sehingga nanti kan dia bertambah terus itu. Sehingga nanti channel ini bisa berkembang ya, saudara. Nah ini selain ibadah kita, ini juga ada ibadah-ibadah yang lain, ada pernikahan, acara pernikahan Pak Yohanes, kemudian ada Pak Tirto di sini ya. Ini dia. Nah, seperti ini acara Pak Tirto ini sepupunya Ibu Indriani kita adakan di Hotel Swiss Bell Juanda. Bapak Ibu bisa kasih tanda jempol di sini. Kalau jempolannya masih putih, itu berarti di layar monitor HP Bapak Ibu belum dikasih tanda jempol ya. Kalau misalnya masih putih begini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kasih tanda jempol, dia warna hitam. Nah, itu pasti dia muncul di situ ya. Oke. Jadi itu saja saudara terkasih Tuhan. Jadi semua kita yang hadir ya, minta dukungannya untuk kasih like dan tanda jempol ya. Tanda jempol itu. Oke. Baik, kembali kepada host kita, koordinator kita malam ini, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ibu Ratna Marlina, juga Ibu Weli Hukubun yang sudah mewakili Ibu Sin Liang yang nggak bisa hadir. Tolong doakan juga Pak John nanti ya buat Ibu Sin Liang dan cucunya. Dan terima kasih semuanya. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Amin. Marlina, Ibu Weli Hukubun, Bapak Frans Angki Kuara dan Pak Darmawan, juga semua yang hadir malam hari ini ya, seperti yang sudah dibicarakan. Tanpa terkecuali. Makanya kalau bisa kita usahakan saat kita ikut Zoom, alangkah baiknya kalau kita semua membuka videonya tanpa terkecuali juga ya, agar kita satu dengan yang lain bisa saling bertatap muka dan mungkin tampil di YouTube semua kita akan terlihat wajah kita kalau kita di YouTube ya. Dan tadi apalagi kalau dilihat oleh anak cucu, menantu, kakak beradik, ini nenek saya ada di sini ya, eyang saya ada di sini. Waduh, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Indah sekali. Lihat Pak Frans Angki ini teladan yang baik ini. Di jalan pun itu masih buka ya, itu luar biasa. Patut dicontoh saudaraku. Kemanapun saudara pergi, Bapak Ibu sekalian, tetap Zoom dibuka ya. Tetap dibuka supaya saudara bisa dengar firman Tuhan ya. Jadi walaupun saudara ada punya kegiatan apapun, Zoom dibuka supaya saudara bisa lihat, ini ada sahabat-sahabat kita. Jadi luar biasa saudaraku. Nah, saya juga begitu. Nyetir mobil, Bu Sinta nyetir mobil, saya pun di dalam mobil pun buka Zoom sehingga Bapak Ibu bisa gabung, sehingga saudara-saudara bisa mendengar firman Tuhan. Walaupun di dalam mobil pun saya masih bisa melayani Tuhan ya. Dari Surabaya ke Kediri, balik lagi Surabaya ke Kediri ke Surabaya, begitu Bapak Ibu. Ya kemanapun kita bisa tetap beribadah. Namanya online suatu ya, di mana saja, nggak bisa dibatasi. Kita bisa buka karena itu menguntungkan sekali Bapak Ibu. Ibadah online ini kegunaannya jadi kita di mana saja bisa beribadah. Yang penting internetnya bagus ya. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita mau menerima berkat Tuhan ya lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Silakan Pak John. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu hati kita berdoa ya. Untuk sahabat-sahabat kita yang terkasih yang hadir malam ini, ketika namamu disebutkan, imani begini, bahwa waktu namamu disebutkan,
bahwa disitulah kuasa Tuhan mulai menghampirimu, urapan, mujizat, bahkan kesembuhan mulai mendekati, mendatangimu, dan engkau terima dengan iman. Dan seketika itu juga terjadi, ya, seperti wanita yang sakit pandaran 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu iman, saudaraku, ya. Wah, nah hari ini kita dalam ibadah online seperti ini, kuasa Tuhan juga bisa mendatangi engkau, ya. Dimanapun kau berada di tempatmu masing-masing, dengan iman, mari saudaraku, datang pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun untuk semua yang hadir. Dalam nama Yesus, Ibu ADC, engkau terima kesembuhan, engkau terima kemenangan. Saudara yang hadir malam hari ini, dimanapun tubuhmu yang sakit, di bagian tubuhmu yang sakit, letakkan tangan kirimu sekarang, karena di tanganmu ada kuasa Tuhan, saya yakin ada kuasa Tuhan, dan iman itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan, yang menggantikan tanganmu, waktu engkau letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan itulah tangan Tuhan ada di atas tangan kirimu, dan aliran kesembuhan mulai mengalir. Untuk Ibu ADC, untuk Ibu Ratna Marlina, untuk Bapak Frans Angkikwara Emerin, untuk Pak Darmawan Lim SH, untuk Ibu Sinta, untuk Ibu Marta, Ibu Indriani, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Ibu Elis Atta, di dalam nama Yesus. Untuk anak-anak terkasih, Yohansini James, dalam nama Yesus, terima malam ini urapan kesembuhan, urapan mujizat, memulihkan, membebaskan, menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Bukan cuma jasmanimu saja yang disembuhkan, tapi juga roh dan jiwamu disembuhkan Tuhan. Bahkan juga terkhusus untuk keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Semua disembuhkan Tuhan. Bahkan pelayananmu disembuhkan Tuhan. Supaya semua dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saksinya Tuhan. Mari Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Tuhan akan menolong engkau dalam masa-masa persiapan memasuki pernikahan di bulan Desember tanggal 2 tepatnya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Dia Yehova Jireh yang mampu dan sanggup mengerjakan semua yang kau doakan, bahkan lebih daripada apa yang kau doakan atau pikirkan. Dia sudah kerjakan semuanya itu. Terima malam ini, Tuhan akan menambahkan order omset dalam usahamu. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Engkau akan diberkati Tuhan, akan ada pintu-pintu terbuka, sehingga engkau akan menikmati segala berkat, kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Demikian juga berkat Tuhan turun untuk Pak Frans Angki dan semua yang hadir malam ini, semua disertai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Aku berdoa keluargamu diberkati, anak cucu keturunanmu diberkati, semua dipulihkan Tuhan, semua makin hari makin cinta Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan datangi mendapati engkau tetap setia, dan membawa engkau masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami doakan Ibu Indriani dan calon menantunya Christian, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Percaya persiapan pernikahan bersama dengan putrinya Ibu Indriani Feli, tahun depan semua bisa berjalan dengan lancar. Kami doakan juga untuk Grace dan juga calon suaminya untuk menikah di bulan November, untuk di gereja CLCC, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Ibu Ong Kio Kim, Cinyo, kami doakan sembuhkan dia dengan juga dalam nama Yesus. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia juga saat ini juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sudah bekerja malam ini. Kau juga sembuhkan Pak Wongtir, Kau juga menyembuhkan sahabat-sahabat yang lain yang dalam kondisi kesehatan terganggu malam ini. Kuasa Tuhan sudah memulihkan mereka. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Dan sekarang Engkau juga sembuhkan Ibu Hana Nova, Engkau sembuhkan juga ya Tuhan Oma Nana, dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan juga Ibu Rosalin, sembuhkan Pak Bruri, sembuhkan Ibu Sandra yang besok berulang tahun, sembuhkan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu terimalah berkat ini, sembuhkan juga Male, Tante Ibu Indriani, juga mamanya di Tuhan Yesus, Jawa Tengah, Ngasem, sembuhkan, berikan mereka kekuatan, kesehatan lebih dekat dengan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati Bu Elis Atta, Bu Weli Hukubun, Bu Marta, Tuhan berkati semuanya. Amin. Selamat malam, Amin. makasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Sodon, doanya. Sama Pak. Terima kasih firman Tuhan yang Amin. memberkati. Hati-hati. Bu Indriani, Ya. Bu Adece, Salam Bu Tuhan berkati Adise, semuanya selamat ya. malam. Bu Pak Dermawan, Indriani, selamat malam Tuhan Bu. berkati. Bu Indriani, Bu Weli Hukubun, ya, Ibu Ratna Marlina, Amin. Pak Angki, Ya, Bang. Ya. dan Pastor. Ibu Marta, Ya, Tuhan berkati Shalom teman-teman semuanya. Terima semua. kasih semuanya.
Ya, Tuhan. Ya, salam buat Bu Ananova ya, Bu Indriani, Ya, salam makasih buat banyak, Feli ya, dan Pastor. Christian. Bu Ratna, Tuhan salam berkati buat semua di semuanya. sana ya. Oke. Rekan baru Pak Fransangki, salam buat keluarga di rumah, sampai Bapak Kuda apa lagi. Memberkati, shalom semuanya. Shalom Bye-bye. semuanya. Ya, amin. Ya, Pak Fransangki, salam buat Bu Selvi ya. Tuhan Oke. mengasihi semuanya. Ya, Tuhan berkati, selamat malam. Amin. God bless Selamat. you. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Bye. Ya.